Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Faya ayuhan nas ma'asyiral muslimin, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita anugerah terindah di dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam, dan memberikan kenikmatan berupa kesehatan, sehingga pada siang yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat tersuci, tempat termulia di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah, dalam rangka menjalankan ketaatan kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam marilah kita senantiasa perbanyak kita baca, wabil khusus di hari yang mulia ini. Semoga Allah curahkan salat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umat beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari yang barokah ini tidak ada yang kami wasiatkan selaku khatib kecuali wasiat ketakwaan. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menilai bukan dari muka kita, bukan dari jasad kita, bukan dari pangkat kita, harta kita, atau apa yang kita miliki, tapi Allah menilai baik dan buruknya kita adalah dari ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian sebaik dan sesungguhnya, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai, banyak berjalan ke masjid
dan menunggu solat berikutnya setelah solat, maka itulah ribat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam keseharian kita ini sangat sulit sekali tidak melakukan dosa. Dosa mata. Ketika kita memiliki HP, bisa dipastikan setiap saat kita melakukan dosa mata. Dosa telinga bisa dipastikan setiap saat ketika keluar dari rumah kita, masuk ke warung atau masuk ke bis atau dimanapun, sulit kita menghindari dosa telinga, mendengarkan musik-musik dan yang lain sebagainya. Dosa tangan, berapa banyak tangan kita ini telah berbuat dolim terhadap anak-anak kita sama keluarga-keluarga kita. Kadangkala tangan ini begitu sulit terhindar dari berbuat dosa. Dosa kaki, dosa hati dan sebagainya. Anggota tubuh ini nanti pada di hari akhirat nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan kita sebagai pemiliknya. Tangan kita akan berbicara, mata kita akan berbicara, telinga, kaki dan semua yang kita miliki akan mensaksikan, dan kita tidak bisa memiliki kendali mendiamkan atau membungkamnya. Maka salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki nama Al-Afu, yaitu menghapus dosa. Maha murahnya Allah, maha dahsyatnya Allah, maha sayangnya Allah. Allah juga memiliki nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yaitu maha mengampuni. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, dengan 3 amalan yang sederhana Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Tak ada, setiap kita tidak ada yang tidak berbuat salah, semua kita. Bahkan mungkin rutin setiap hari kita melakukan dosa. Rasulullah memberikan tawaran kepada kita semua melalui hadis ini. Maukah kalian dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala? Tinggal melakukan amalan-amalan yang sederhana ini. Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah menghapus, adalah di akhirat nanti kita tidak mendapati catatan dosa di dalam buku catatan amalan kita. Allah hapus seperti seakan kita tidak melakukan dosa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepakat kita semua bahwa kita harus benar-benar menjalankan amalan ini supaya kita tidak berganti hari numpuk dosa, sehingga tidak sadar kita meninggal nanti dalam keadaan membawa dosa yang besar. Dosa-dosa kecil yang kita sepelekan, yang rutin kita lakukan, suatu waktu kalau tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi dosa yang menggunung, wal'iyadu billah. Kemudian disebutkan juga amalan ini adalah akan mengangkat derajat. Apa maksud mengangkat derajat? Para ulama menafsirkan, para ulama mensyarahkan bahwa maksud mengangkat derajat di akhirat nanti derajat kedudukan kita di surga akan semakin tinggi. Bahwa salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa surga itu bertingkat-tingkat, sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat. Semakin kita rajin menjalankan amalan-amalan ini, maka makin tinggi derajat di surga nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum kemudian mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, "Isbaghul wudu' 'alal makarih." Amalan yang pertama yang bisa menghapus dosa-dosa kita, yang bisa menjadikan kita berada di surga yang tinggi adalah isbaghul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan wudu saat di waktu atau di saat yang dibenci. Dijelaskan oleh para ulama, isbaghul wudu atau menyempurnakan wudu itu setidaknya dengan 3 cara. Yang pertama adalah melebihkan basuhannya dari yang wajib-wajib. Ini makna dari isbaghul wudu, melebihkan basuhannya dari yang wajib-wajib. Semisal
ketika kita diwajibkan membasuh tangan kita sampai siku, maka kita lebih ke atas lagi antara pundak dengan siku. Ini maksud dari menyempurnakan wudu. Kemudian juga ketika kita membasuh kaki, yang wajib hanya sampai mata kaki, tapi maksud dari isbaghul wudu atau menyempurnakan wudu adalah dinaikkan sedikit sampai pertengahan betis. Sama wudunya dengan orang lain, mungkin hanya sedikit, energi sedikit saja dilebihkan, mungkin antara 10 sampai 20 cm saja, kita mendapatkan fadilah lebih daripada wudu umumnya orang. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu hadis yang sangat terkenal terkait masalah fadilatul wudu, bagaimana di akhirat nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikenali oleh beliau melalui ghurram muhajjalin. Apa itu ghur? Ghur dalam secara bahasa adalah warna putih di kepala kuda. Kita misal mungkin pernah melihat suatu atau seekor kuda yang warnanya gelap, kemudian di kepalanya atau di jidatnya ada warna putihnya. Ini maksud dari ghur. Kemudian muhajjalin, muhajjal, tahjil itu dalam bahasa adalah warna putih di kaki-kaki kuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran yang mudah diterima oleh orang awam sekalipun, bahwa di akhirat nanti orang-orang yang senang menyempurnakan wudu, mereka itu ghurram muhajjalin, di mana jidat dan kaki serta tangannya bercahaya. Inilah orang-orang yang akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka akan dipersilahkan masuk al-haud, masuk ke telaga al-kautsar, dan dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita siapapun yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu, sempurnakan wudu sehingga kita akan ghurram muhajjalin, bercahaya jidat kita dan anggota tubuh kita seperti tangan dan kaki kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, menyempurnakan wudu yang kedua maknanya adalah membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Sunnah 1 kali boleh, 2 kali boleh, tapi taslis atau 3 kali ini merupakan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Dan ini adalah jumlah maksimal. Tidak boleh seseorang berwudu membasuh lebih dari 3 kali, karena ini termasuk berlebihan dalam bersuci, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya keras. Kemudian yang ketiga adalah makna dari isbaghul wudu adalah menggosok anggota tubuh wudu saat menyiramkan air padanya. Tidak sekedar dituruhke, tidak sekedar dibasahi, tapi kita gosok, sehingga ini maksud dari isbaghul wudu. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian makna dari alal makarih, menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai, maksudnya juga 3 sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah wudu saat cuaca sangat dingin, menyempurnakan wudu saat cuaca atau air dalam keadaan sangat dingin. Dan ini menjadi sunnah kita ketika berwudu memakai air yang dingin. Kemudian yang kedua adalah saat badan sedang sakit. Ada kalanya badan kita sedang sakit, masuk angin atau flu dan sebagainya, maka tetap berusahalah kita menyempurnakan wudu kita, karena akan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga adalah wudu dengan sempurna saat kita sedang sangat sibuk atau banyak urusan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, isbaghul wudu alal makarih akan menghapus dosa-dosa kita dan menaikkan derajat surga kita nanti. Kemudian yang kedua adalah wa kathratul khuta alal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjidnya Allah. Kita tahu bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjidnya Allah. Andaikan di sana ada sebuah tempat yang mewah, yang mahal, yang sangat luas, yang sangat nyaman dihuni, sungguh tempat itu tidak lebih baik daripada sebuah masjid yang hanya berpagar dengan gedek sekalipun.
Masjid seburuk-buruknya masjid, sesederhana-sederhananya masjid adalah khairul baqa' alal ard, sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Dan salah satu dari tanda keimanan seseorang adalah mereka yang senang memamerkan masjid. Dan orang yang memperbanyak melangkah ke masjid, maka dia akan dihapus dosa-dosanya. Para sahabat dalam menyikapi hadis ini sampai mereka berinisiatif keliling kampung dulu baru sampai masjid supaya langkahnya banyak. Kemudian Rasulullah menegur dan kemudian memberikan solusi, bukan keliling, bukan jalan yang jauh baru sampai masjid, tapi perpendeklah langkahmu. Jadi mungkin ada di antara kita yang rumahnya dekat dengan masjid, supaya langkah kita banyak, perpendek langkah. Supaya langkah kita banyak, supaya dosa-dosa kita semakin banyak yang diampuni, perpendek langkah kita ke masjid. Dan jangan bermudah-mudah naik kendaraan. Sunnah Rasulullah SAW jalan ke masjid dengan berjalan kaki. Sangat mohon maaf, sangat banyak orang malas, rumahnya dekat saja naik mobil, naik motor, naik sepeda. Jalan kaki seandainya kita mampu, kecuali kalau kita sudah tidak mampu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wantidharus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu salat satu ke salat yang lain. Menunggu salat satu dari salat sebelumnya. Misal setelah salat maghrib kita tidak pulang, kita tinggal di masjid menunggu salat isya. Maka selama kita menunggu sampai salat isya, maka dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita semakin tinggi di surga nanti. Atau seperti seseorang ya pengen meluangkan waktu i'tikaf di masjid. Ya, masuk ke masjid dari zuhur sampai asar, maka sesungguhnya seakan-akan dia tidak melakukan apa-apa, tapi sesungguhnya dia sedang beribadah, di mana ibadahnya ini akan menjadikan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amalan yang sederhana. Siapapun bisa melakukannya. Siapapun dari kita insya Allah mudah saja melakukannya. Kita semua sepakat dosa kita banyak. Maka mari kita sadar diri dan kemudian rutin menjalankan 3 amalan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa besar ataupun dosa kecil kita, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga yang tinggi bersama dengan orang-orang yang dicintai dan dimuliakannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, faya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam khutbah yang kedua ini kembali kami berwasiat, marilah kita bersama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita penuhi sisa-sisa umur kita ini dengan berbekal diri menuju ke kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Mari kita benar-benar bisa memilih dan memilah mana perkataan, mana perbuatan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah berikan kita semua kenikmatan berupa keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kita keturunan saleh dan salihah hingga hari kiamat nanti. Amin. Inna
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina as-salata wa min dhurriyyatina. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.